Ya, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Satu pekan kita nggak ketemu. Hanya satu pekan ya liburnya. Nggak terasa libur. Oke, sudah siap-siap kah ke kampus lagi? Hmm, Gimana? Nggak siap? Bisa jadi tahun ajaran depan ya? Bisa jadi. Ya, tapi kelihatannya sih saya menduga-duga kelihatannya masih sulit ya. Ya, karena kalaupun boleh uh, kapasitasnya yang boleh separuh. Kalau separuh artinya satu kelas dipecah dua. Bayangan saya seperti itu. Ya, butuh berapa banyak dosen. Ya, kalau dosen misalnya saya ketemu kalian gitu ya, satu mata kuliah, dalam sepekan 2 kali ngajar. Karena kelasnya diparuh-paruh ya. Itu luar biasa itu. Ya, olah-olah seperti apa bisa jadi mungkin kelas-kelas atas didahulukan. Oh ya, tahun depan kalian tingkat 4 ya. Ya, mudah-mudahan semua tingkat 4 ya. Jangan sampai ada yang ngulang ya. Uh, ya, mudah-mudahan tingkat 4 mungkin masih bisa. Masih mungkin ya. Masih mungkin dibagi. Kuliahnya kan nggak banyak ya. Kelasnya mungkin diperbanyak. Ya, barangkali misalnya satu kelas 20 orang gitu ya. Ya, atau mungkin yang daerah ini yang sinyalnya jelek. Jabodetabek plus yang sinyal jelek offline gitu kuliahnya. Coba yang sinyal jelek angkat tangan. Sinyal jelek angkat sinyal jelek. Yang rutin sinyalnya nggak bagus. Coba angkat tangan. Nggak ada. Apalagi komputasi perlu yang sinyalnya bagus ya. Ya, kita kita ini aja ya. Berarti bagus semua, nggak ada yang angkat tangan. Mungkin malu barangkali ya. Sebenarnya nggak perlu malu ya, apa adanya. Karena ada bimbingan saya yang tingkat 4 itu saat seminar sinyalnya nggak bagus, putus-putus, jadinya nggak nyaman. Ya, jadi tingkat 4 sekarang full bimbingan online, ya, seminarnya online, nanti sidangnya juga online. Ya, jadi untuk komputasi sekarang sudah jauh lebih mudah ya mulai tingkat 4 ini. Seminar hanya makalah, nanti sidang makalah saja. Ya, sidang pun nanti yang dikirimkan ke penguji hanya makalah. Tapi sama saja sebenarnya sidangnya 2 kali ya. Terus Ya, karena saat seminarnya bukan mahasiswa lagi yang membahas, ya, calon penguji yang bahas calon penguji, nanti sidangnya penguji yang sama dengan seminar. Ya, kalian kemungkinan besar juga akan merasakan hal yang sama. Tapi karena online, mungkin tingkat nervousnya mungkin lebih sedikit barangkali ya. Ya, tingkat groginya ini kurang ya. Karena kalau yang groginya mungkin di samping kiri kanannya ada ibu bapaknya gitu ya, mendampingi ya. Oke, baik, kita sudah masuk ke pertemuan 12 ya, pertemuan 12. Jadi masih ada dengan yang ini, dengan hari ini ada 3 pertemuan lagi ya, 3 pertemuan. Materinya tinggal 2 ya. Tinggal diferensiasi numerik dan terakhir nanti integrasi numerik. Integrasi numerik pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-14. Pertemuan ini dan pekan depan kita akan bahas tentang diferensiasi numerik. Oke ya, berarti 4 pekan ke depan sudah UAS ya. Baik, hari ini kita bahas diferensiasi numerik. Ini saya pecah 2 ya, 2 pertemuan. Ya, hari ini kita targetnya sampai 3 titik diferensiasi numerik untuk 3 titik ya. Sekarang kita lihat dulu ya. Jadi ini hal yang tidak boleh
kalian lupakan ya definisi dari turunannya, definisi dari Oke, ini definisi dari turunannya, ini nggak boleh dilupakan. Ya, turunan fungsi fx ya di titik x sama dengan x0 ya di titik x0 ya fx 0 ditambah h dikurangin fx0 dibagi h. Ini definisi turunan, definisi turunan. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Oke ya. Jadi ada dua titik, pertama ini x0, kedua ini x0 plus h. Sorry, definisi turunan masih pakai limit ya. H-nya mendekati 0. Kalau definisi yang realnya H-nya mendekati 0. Sorry, lupa. Ya, saat H-nya mendekati 0, tapi H tidak sama dengan 0 ya. H-nya mendekati 0, maka definisi turunan di titik X0 sama dengan ini. Nah, kita kembali ya ke polinomial, bentuk polinomial, ya ini polinomial Newton ya dengan rumus pembagian ya ini ya fx sama dengan ini, kemudian ini residualnya. Jadi hanya kita ambil dua suku saja. Jadi kalau ada dua titik ya untuk dua titik ya ini residualnya ya dengan polinom dengan deret Taylor ya, deret Taylor residualnya ini ya. Ini residualnya di mana C ini C ya, di mana C ini ada di antara titik X0 dan X1 ya, X0 dan X1. Oke, nah kalau ini kita turunkan ya, rumus ini kita turunkan ya, rumus ini kita turunkan, kita dapatkan ini ya, atau dua titik lah, kita punya dua titik ya, kemudian kita cari turunannya f aksen x ya, ini sama dengan fx0 ditambah h ya, jadi di dua titik ya, di titik x0 dan x0 plus h ya, ini alias sama dengan x1 ya, x1 ya, kita dapatkan ini, kemudian ini turunan dari residualnya ya, ini turunan dari residualnya. Oke, kemudian ini sudah jelas ya, turunan ini ya, sudah jelas. Kemudian turunan residualnya, turunan ini ya, turunan ini kita anggap dua fungsi ya. Turunan ini ya, ini sama dengan ini ya, turunannya dikali ya turunan kedua fungsi f di titik c ya, c x gitu ya. Kemudian ditambah ya ini ya dikali turunan ini. Nah, turunan ini ya, ini saat apa namanya saat x sama dengan x0 ini jadi 0 ya, jadi 0 ya, jadi 0, ini jadi 0, jadi selesai ya. Dan saat x-nya sama dengan x0, ini 0, tinggal min h per 2, min h per 2, ini residual ya, saat x-nya sama dengan x0 ya. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa turunan fungsi ya f di titik x0 nilainya mendekati ini ya, nilainya mendekati ini. Kemudian errornya ya, errornya sama dengan ini ya, errornya sama dengan ini. Oke, ini menggunakan apa namanya rumus forward ya, forward difference. Kemudian kalau pakai backward ya, kita x-nya dari x0 min h ya sampai x0 ya, tinggal kita gunakan hal yang sama, kita dapatkan ya errornya jadi seperti ini. Ini tinggal hilang minusnya saja ya. Tapi error biasanya kan kita lihat mutlak ya, kita lihat mutlak ya. Jadi ini x0 min x0 min h dibagi h gitu ya. Ini semuanya sama saja ya, sama saja. Oke, ini kalau kita hanya punya dua titik ya. Kalau kita hanya punya dua titik ya, jadi misalkan yang diketahui hanya dua buah titik gitu ya. Ini xi, kemudian ini y ya. Kita hanya punya dua titik, satu dan dua gitu ya, atau 0 dan 1 ya. Kita hanya punya dua titik sebagai informasi, kemudian kita ingin mencari turunan fungsi
misalkan contoh kita punya fungsi ini ln x, ya kita punya ln x, kemudian saat x 0-nya 1,8, kemudian h-nya ada yang 0,1, 0,01 dan 0,001. Ya, kita coba cari turunannya ya dengan rumus tadi. Ya, misalkan saat h-nya 0,1 ya, nilai fungsinya di titik 1,8 plus h ya, kita dapatkan ini ya, dan seterusnya. Kemudian saat ini turunannya ya, aproksimasi dari turunan dengan rumus yang tadi, kita dapatkan ini ya, saat h-nya 0,1 kita dapatkan ini ya, turunannya di titik 1,8 ya, di titik f 1,8, f aksen 1,8 ya. Ya. Kemudian saat h-nya 0,01 dan h-nya 0,001. Kemudian ini errornya ya, errornya ya. Tentu semakin kecil h-nya, errornya semakin kecil ya, karena pakai h ya, errornya pakai h. Kita dapatkan ini. Sedangkan kalau real kita turunkan ya dengan menggunakan fungsinya ln x ya, ln x kita turunkan ya di titik 1,8 kita dapatkan ini 0,55555 ya. Jadi ln x turunannya apa? Super x ya, super x ya. Ini ya turunannya. Nah, ini kita lihat semakin kecil h-nya semakin mendekati ya nilai eksaknya ya. Ini eksak numbernya ya, nilai sesungguhnya, turunan sesungguhnya. Oke, sudah dekat-dekat ya. Jadi walaupun kita hanya tidak mengetahui misalnya fungsinya seperti apa, kita hanya mengetahui nilai fungsinya saja di 2 titik, kita bisa gunakan rumus ini ya untuk mencari turunan. Oke, paham ini? Sekarang kita lihat lagi ya, misalkan fungsinya nih. Fungsinya fx sama dengan x kuadrat ya, kemudian x0-nya di x sama dengan x0 sama dengan 2, kemudian x1-nya 2,01, berarti h-nya 0, oh ini nggak ngaco ya, h-nya 0,1 ya, 0,01 kalau h-nya ini ya, kalau 2,1 berarti ya. Ya, jadi kalau kita hitung turunannya di titik 2 ya, kita dapatkan F2,1 min F2 dibagi 0,1 ya. Kita dapatkan 4,1. Kemudian kalau X-nya ini 0,001 gitu ya, 0,001 ya, kita dapatkan turunannya di sini ya. Semakin kecil ya selisih. Kalau ini langsung kita turunkan dapatnya 2 ya, 4 ya. Turunan fungsinya di titik 2 ya. Jadi F aksen X ini kan sama dengan 2X. Ya, kalau F aksen 2 jadi sama dengan 4. Nah, ini errornya. Ini error. Semakin kecil. Ini 0,1. H-nya 0,1, errornya 0,1. Saat H-nya 0,0001, errornya juga sama. Seperti itu. 0,0001. Ya, sama dengan H-nya ya. Oke. Lanjut, kemudian ini menggunakan selisih mundur. Ya, menggunakan selisih mundur. Ya, X1-nya ya 1,9. Ya, dengan rumus tadi kita dapatkan ya turunan fungsinya di titik 2 ya, F2 min F 1,9 dibagi 0,1 dapat 3,9 ya. Kemudian kalau H-nya 0,00001 kita dapatkan 3,9999. Oke ya. Kira-kira seperti ini ya. Itu kalau dua titik ya, kalau 2 titik. Oke, bagaimana kalau 3 titik tapi dengan menggunakan selisih terpusat? Artinya kita punya titik x min 1 nih ngomongin, kemudian x0 dan x1.
Ya, gampangnya seperti ini. Jadi X min 1 ini jadinya gini ya, X0 min H. Kemudian ini X0, kemudian ini X0 plus H. Gitu ya. Nah, pakai selisih terpusat. Jadi kita mencari turunan di titik X0. Jadi F aksen X0 dengan rumus yang tadi juga sama ya. Ya, dengan rumus yang tadi ya, ini F X0 plus H, titik yang kanannya ya. Ya, nilai fungsi di titik yang kanan, kemudian dikurangi nilai fungsi di titik yang kiri. Ini ya. Oke, kemudian ya dibagi 2H. Ya, selisihnya kan 2H ya. Ya, ini X0 min H dikurangi X0 min H, jadi 2H. Jadi 1/2H. Oke, kemudian ini errornya, residualnya. Ya, residualnya. Ya, ingat ini ya, residual dari deret Taylor ya. Ya, dari deret Taylor kalau sukunya kita hitung sampai 3 suku pertama. Ya. Jadi turunan ketiga ya. Jadi turunan ketiga. Tadi saat 2 titik turunan kedua. Sekarang ini sampai turunan ketiga. Ya, min H kuadrat per 6 F turunan ketiga dari di titik C. Ya, dengan cara yang sama dengan tadi ya. Ini dengan diturunkan ini ya. Ya. Oke, diturunkan. Jadi ini ada 3 titik nanti. Ini ada 3 titik dibagi 3 faktorial dikali turunan ketiga ini. Kemudian didiferensiasikan, diturunkan. Ya, didapatkan ini ya. Silahkan coba dihitung ya. Didapatkan ini. Oke. Kemudian C-nya, ya, C-nya, ini C1 di antara 2 titik tadi, titik-titik ujungnya, X0 min H, ya, dan X0 plus H. Oke. Jadi turunannya, estimasi turunannya kita dapatkan ini rumusnya, ya ini ya, dengan error ini. Oke. Ini kalau dengan menggunakan selisih terpusat. Jadi kita ambil 2 titik di antara titik yang mau kita cari turunannya. Oke. Tentu otomatis dengan H yang sama dengan tadi 2 titik tadi, errornya semakin kecil. Ya, errornya akan semakin kecil. Kan ini ya H kuadrat. Ya, tentu H-nya harus kurang dari 0. Ke apa? Di bawah 1. Ya, harus di bawah 1 H-nya. Oke, ini jadi kuadrat, terus errornya akan semakin kecil. Oke. Kemudian mana ya, diperhatikan jika H diperkecil maka suku H kuadrat lebih cepat. Oke. Ya, dengan menggunakan selisih terpusat ini semakin kita buat kecil H-nya, maka errornya juga akan semakin kecil dibandingkan tadi yang 2 titik ya. Karena tadi H per 2 tadi ya. Gitu ya. Ini pakai kuadrat. Kemudian formula selisih terpusat tersebut ya disebut juga formula 3 titik. Ya, karena yang terlibat ada 3 titik tadi ya, ini titiknya ya. Oke. Ini juga bisa digeser ya, bisa digeser. Ya, bisa digeser titiknya. Kalau digeser satu ke kanan, jadi X0, X0 plus H, dan X0 plus 2H. Ya, dengan rumus ini kita bisa dapatkan jadi rumusnya jadi seperti ini dengan digeser ya, min 3 fx0 ditambah 4 fx0 h min fx0 plus 2h ya ditambah h kuadrat per 3 ya. Ini dengan cara menggeser ya, dengan cara menggeser ya, menggeser ini apa namanya titiknya. Oke. Kemudian ya dari kita hitung dari apa namanya, dari fungsi yang sama x kuadrat, fx sama dengan x kuadrat ya di titik x min 1-nya 1,9 berarti h-nya 0,1 ya. Kemudian ini salah lagi sama. Ini sering kejadian seperti ini saat sidang ya, atau bukan saat sidang, saat nulis skripsi ya. Jadi kalian hati-hati kalau nulis skripsi nanti jangan copy paste ya, terutama teori-teori yang sama ya. Ya, kalau seniornya buat, mereka copy paste, kemudian ada yang salah ketik,
dan sebagainya. Kemudian juniornya copy paste lagi, nanti biasanya kesalahannya sama. Itu kalau ketahuan itu bahaya ya, ya dianggap plagiarisme. Ya. Nah, dengan selisih terpusat ini ya kita dapatkan ya turunan fungsinya di titik 2 ya kita dapatkan ya ini langsung sama dengan 4 ya nggak ada error, errornya 0 ya dengan H 0,0001 kita dapatkan juga 4 ya ini kebetulan ya, ini kebetulan karena fungsinya jelas sekali ini ya, seperti ini ya, ini apa istilahnya fungsi apa, fungsi genap ya, ini fungsi genap ya, fungsi genap ya. Tapi walaupun ini di titik 2 ya, di titik 2 ya fungsi genap di titik 0 ya. Garis apa namanya cerminnya di X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0. Oke, ini pas kebetulan ya, ini pas kebetulan bagus nilainya ya. Tidak di semua fungsi yang lain, di fungsi yang lain tidak persis seperti ini ya. Oke. Kemudian ini kalau kita lihat ya dengan berbagai macam metode tadi ya. Ini saat H-nya 0,1, kemudian ini H-nya 0,001 ya. Ini nilai X, nilai F aksen, ini nilai eksaknya ya. Kemudian dengan kalau 2 titik ya, ini dengan 2 titik. Coba kita lihat. Pada ring A sampai B dengan selisih maju. Dengan selisih maju. Oke ya. Ini kita lihat errornya. Ini tidak hanya di turunan fungsinya di titik 2 ya. Ini di titik macam-macam ya. Ya. Fx-nya 1, 1, oh ini X-nya ya, nilai X-nya. Ini nilai Fx-nya. Ya, ini nilai F aksen. Ya. Ini nilai eksak. F aksen X. F aksen X. Oh, ini nilai sesungguhnya ya. Ini nilai turunan sesungguhnya. Ini nilai dengan apa namanya selisih maju 2 titik berarti ya, selisih maju. Kemudian ini errornya. Kemudian rata-rata errornya 0,136 dan seterusnya. Ya, ini 2 titik berarti. Ini dengan 2 titik. Ya. Kemudian kalau H-nya 0,0001 ya, H-nya 0,001 ya, ini kita lihat juga rata-rata errornya 0,00132004 dan seterusnya ya. Oke ya. Kemudian nilai eksak ini dengan selisih mundur ya. Dengan selisih mundur kita dapatkan errornya rata-rata dengan cara yang sama seperti tadi. Ini H-nya 0,01 ya, error rata-ratanya 0,148 dan seterusnya ya. Kemudian kalau H-nya 0,0001 ya dengan selisih mundur juga ya dengan backward diferensial tadi ya hampir sama ya.